Terhitung sudah 2 bulan berlalu semenjak pertengkaran Papa Siren dan mamanya. Kedua orang tuanya sudah kembali ke Bali karena memang Della sang adik bersekolah di sana. Utami tetap mengikuti suaminya walaupun sebenarnya hati dan perasaannya sudah mulai memberontak ingin menyudahi ini semua. Namun saat ini belum saatnya. Karena anaknya, Siren bisa bertambah berpikir negatif jika kedua orang tuanya berpisah. Pasti Siren merasa itu semua karena dirinya. Sekarang kandungan Siren sudah menginjak usia 3 bulan. Selama 2 bulan ini Anthony pernah sesekali menemui Siren namun kembali dihalangi Pandu kakek Siren. Selama itu pun Siren belum pernah keluar rumah. Dirinya merasa malu jika ada tetangganya yang mengetahui keadaannya. Karena terbukti saat ini Bibi yang suka membantu neneknya membersihkan rumah sedang ditanya-tanya ibu-ibu komplek yang sedang membeli sayur. "Bi Inah, kok saya gak pernah lihat Siren ya? Emang Siren gak pernah sekolah ya?" tanya Bu Mirna tetangga samping rumah Siren. Bi Inah hanya membalas dengan senyuman pertanyaan dari Bu Mirna itu. "Iya loh," kata si Dinda, "anak saya Siren udah gak pernah sekolah beberapa bulan ini." Lanjut Bu Hana yang memang anaknya satu sekolah dengan Siren. "Emang Siren ikut orang tuanya ke Bali apa gimana? Kan waktu itu mereka pulang ke sini." Bu Mirna kembali bertanya. "Non Siren ada di rumah kok ibu-ibu," jawab simpel Bi Inah tanpa mau menjelaskan lebih lanjut. "Saya permisi ya ibu-ibu, sudah siang ditunggu Nenek Misti." Bi Inah membayar sayuran yang dia beli dan berlalu dari sana. Tapi Jeng Mirna," kata Dinda, "ada kabar di sekolahnya kalau Siren itu udah keluar dari sekolah loh. Dengar-dengarnya sih dia sekarang hamil," ucap Bu Hana berbisik ke arah Bu Mirna namun suaranya masih dapat terdengar orang lain. "Masa sih Jeng? Cuma hoaks kali itu Jeng," ucap Bu Siti salah satu yang sedang memilih sayuran. "Iya Jeng. Dia lo udah 2 bulanan gak sekolah, kita juga gak pernah lihat dia keluarkan." "Oh sih, padahal kata si Inah tadi Siren ada di rumah ya, tapi gak pernah terlihat keluar rumah. Makanya itu, kayaknya berita Siren hamil itu benar sih." "Kalau memang Siren hamil, kenapa gak ada berita dia dinikahkan?" tanya Bu Mirna yang tadi hanya mendengar. "Iya sih, masa udah hamil gak dinikahkan?" Bu Siti ikut menanyakan hal itu. "Apa cowoknya gak mau tanggung jawab kali Jeng? Anak zaman sekarang mau enaknya aja." Bu Hana kembali berbicara karena memang dirinya terkenal paling kepo dengan urusan orang lain. "Kalau memang lakinya gak mau tanggung jawab kok kasihan sekali ya Siren," ucap Bu Mirna prihatin. "Halah ya, itu resiko pergaulan bebas Bu. Siren juga sering gak pulang ke rumah tahu." Begitulah Bu Hana suka menyimpulkan sesuatu dengan pemikirannya sendiri. "Masak sih Jeng?" Bu Siti mempertanyakan perkataan Bu Hana. "Iya, saya kata Dinda lo katanya Siren tuh sering bolos juga pergi sama pacarnya." Bu Hana semakin menggebu. Ternyata Siren pergaulannya bebas juga ya. Padahal kakek dan neneknya rajin ke masjid, ucap Bu Mirna. "Itu kan kakek neneknya Jeng. Beda lagi sama cucunya kan? Gak ngangka ya Siren begitu." "Iya, kayaknya pendiam lo anaknya." "Halah, pendiam gak menutup kemungkinan dia nakal di luar Jeng." Bu Hana belum berhenti menghakimi Siren. Gunjingan para tetangga masih berlanjut. Bu Hana juga tetap menjelekkan Siren, tanpa memikirkan dirinya sendiri memiliki anak perempuan seumuran Siren. Siren sedang di kamar saat ini. Dirinya sering mengurung diri di dalam kamar. Waktunya sekarang lebih banyak dihabiskan dengan membaca buku dan mengaji. Siren benar-benar ingin merubah dirinya menjadi lebih baik. Lebih mendekatkan dirinya ke Sang Pencipta. Saat hari beranjak siang, Siren tiba-tiba ingin meminum es buah yang ada di ujung gang komplek rumahnya. Siren turun dari ranjang dan memakai sweater besar dan mengganti celana pendeknya dengan jeans panjang. Kakek dan neneknya sedang pergi ke toko sembako mereka. Jadi Siren memutuskan untuk membeli esnya sendiri dengan berjalan kaki, karena memang jaraknya tak terlalu jauh. Saat Siren sudah keluar gerbang, dirinya merasa cuaca sangat terik, membuat Siren berjalan cepat menuju ujung gang. Sesampainya di penjual es ternyata ramai pembeli, membuat Siren menepi untuk menunggu antrian. Siren, udah lama gak lihat kamu loh," sapa salah satu ibu-ibu yang sedang mengantri es juga. "Iya Bu Hana, lagi gak enak badan," Siren menjawab dengan tersenyum tipis. "Kamu emang udah gak sekolah ya? Kok kayaknya gak pernah lihat kamu berangkat." Bu Hana
Bara menanyakan itu dengan suara yang lumayan keras. Siren hanya diam saja karena merasa sekarang dirinya menjadi pusat perhatian. Kamu panas kayak gini kok ya pakai jaket begitu Loren, emang gak panas? Dinda anak Bu Hana ikut nimbrung. Iya loh, ini panas banget kamu pakai jaket tebel gede gitu, nutupin apa lo kamu? Bu Hana bertanya membuat mereka melihat lebih teliti badan Siren. Gak nutupin apa-apa Bu Hana, Siren menjawab pelan. Bu Hana memicingkan matanya dengan memandang intens perut Siren. Apa benar kalau kamu lagi hamil Siren? Siren menatap Bu Hana terkejut, tubuhnya menjadi panas dingin mendengar pertanyaan tetangga julidnya itu. Kok diam aja Ren? Dinda ikut bertanya dengan tersenyum. Dari dulu dirinya tidak menyukai Siren karena banyak pria yang dia suka naksir Siren. Sekarang, Siren benar-benar merasa tubuhnya bergetar. Dirinya seperti sedang dihakimi pandangan para pengunjung kepadanya. Kamu kan cucunya Nenek Misti kan yang punya toko sembako itu? Neneknya alim banget loh, rajin ibadah loh, suka pengajian. Tanya pengunjung wanita lainnya, kan neneknya Bu. Kalau cucunya ya beda tuh, orang udah terjerumus pergaulan bebas. Bu Hana benar-benar sangat tega menggunjing Siren di depan orang lain. Siren semakin menunduk karena perkataan dari tetangganya itu. Rasanya Siren ingin berlari pergi dari tempat itu, namun kakinya terasa sangat berat untuk diajak melangkah, tubuhnya bergetar halus. Apakah pantas seorang ibu dari gadis seumuran anaknya menghina gadis lainnya seperti ini di depan umum? Suara berat seorang pemuda terdengar di antara pembeli lainnya. Pemuda itu berjalan dari arah belakang penjual es dan berdiri di depan Siren yang menunduk. Siapa kamu? Ucap ketus Bu Hana memandang menyeluruh pemuda di depannya. Saya Bara Bu, maaf rasanya tidak pantas kalau ibu menghakimi seorang gadis di depan umum seperti ini, ya. Pemuda yang bersuara itu adalah Bara, lelaki yang sudah menolong Siren dari aksi bunuh diri. Bara sudah ada di sana sejak tadi Siren datang. Awalnya Bara diam saja saat Bu Hana bertanya macam-macam kepada Siren, namun lama-kelamaan Bara tak tahan mendengar perkataan Bu Hana yang memojokkan Siren. Apa kamu pacarnya Siren ya? Yang udah hamilin dia tapi gak mau tanggung jawab. Suara Bu Hana terdengar lantang dan memandang meremehkan Bara. Astagfirullah. Bara menghela nafas berat mendengar penuturan Bu Hana. Sok-sokan alim, tapi kelakuan bejat begitu. Bu Hana benar-benar memandang jijik ke arah Bara. Apakah Anda ada bukti kalau Siren masih hamil atau hanya asumsi dari ibu sendiri? Hanya katanya saja. Bu Hana tak mampu menjawab pertanyaan dari Bara. Karena memang dirinya tak memiliki bukti apapun tentang Siren saat ini. Jangan menilai orang lain dengan cara pandang ibu yang selalu negatif. Apalagi sampai menjelekkan dan menghina seperti ini. Lanjut Bara. Setelahnya Bara berbalik badan menghadap Siren yang ternyata menatap punggungnya dari tadi, dan saat dirinya berbalik pandangan mata mereka bertemu. Ayuk aku antar pulang, ucapnya kepada Siren. Siren mengerjapkan matanya 2 kali dan mengangguk. Setelahnya mereka berjalan ke arah mobil Bara yang terparkir tak jauh dari kedai es itu. Entah bagaimana Siren langsung menyetujui ajakan pulang dari Bara. Dirinya tak merasa khawatir jika Bara akan melakukan perbuatan jahat padanya. Rumah kamu di mana? Pertanyaan Bara membuyarkan lamunan Siren. Depan kak nomor 23 yang gerbang biru. Siren menjawab tanpa menatap Bara, entah mengapa rasanya menjadi canggung. Beberapa menit mereka sampai karena memang jarak tempuhnya tak jauh. Makasih ya kak tadi udah bantuin aku di sana. Siren menarik nafas dan menatap Bara. Dan makasih juga soal yang waktu itu udah nolongin aku waktu mau. Siren tak mampu melanjutkan perkataannya karena merasa malu karena sempat ingin bunuh diri. Iya, sesama manusia memang sudah kewajibannya saling membantu. Bara tak menatap Siren dan hanya menatap jendela mobil di belakang Siren. Ya udah aku keluar dulu kak, sekali lagi terima kasih. Siren keluar dari mobil dan langsung membuka gerbang rumahnya. Bara masih memandang kepergian Siren yang sudah menghilang di balik pintu. Entah perasaan apa yang dia rasakan sekarang. Bara merasa sangat ingin melindungi Siren. Dirinya melihat Siren seorang yang membutuhkan bantuan darinya. Siren seperti gadis kuat tapi rapuh dalam waktu bersamaan. Bara menyalakan mesin mobilnya kembali dan melaju pergi meninggalkan komplek rumah Siren. Bara baru saja pulang dari rumah temannya yang ada di sekitar kedai es tadi dan saat lewat dirinya ingin membeli es dan tak menyangka akan melihat kejadian tersebut.
Memasuki komplek rumah yang lebih privat, Bara melajukan mobilnya sampai berhenti di gerbang rumah yang lumayan mewah di komplek tersebut, dan memasukkan mobilnya ke garasi rumah itu. Saat sudah dibukakan gerbang oleh satpam di sana, "Baru pulang sayang," wanita cantik parubaya yang memakai hijab syari keluar dari pintu besar rumah tersebut. "Iya Umi." Bara menghampiri dan menyalami punggung tangan wanita yang dia panggil Umi itu. "Ya udah masuk yuk, Umi udah masakin kamu makanan kesukaanmu loh." Bara dan sang Umi memasuki rumah dan menuju ruang makan dengan Bara memeluk pundak Uminya. Bara tinggal dengan Umi dan adiknya Fatimah yang sedang sekolah kelas 1 SMA. Abi dari Bara sedang di Bandung karena mengurusi pondok pesantren yang cukup terkenal di sana, dan memutuskan pulang pergi Bandung Jakarta karena keluarga besarnya di ibu kota.